Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agung Arti dengan NIM 2024 MM1007. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Jumlah Pelanggan pada Hotel Danau Toba Internasional Medan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan jumlah pelanggan dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah strategi pemasaran yang diajarkan oleh perusahaan sudah tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut secara serempak atau UJF. Faktor produk, harga, promosi, distribusi, person, proses, dan customer service berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan. Secara parsial, variabel yang mempengaruhi signifikan terhadap jumlah pelanggan adalah variabel harga, person, dan proses. Sedangkan variabel produk, promosi, dan distribusi dan customer service berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya, variabel nilai T terbesar dan berpengaruh nyata adalah faktor proses, kemudian diikuti oleh variabel person dan harga. Dengan demikian, faktor yang paling dominan mempengaruhi jumlah pelanggan adalah faktor proses, yang kemudian secara berturut diikuti oleh faktor person dan harga. Sedangkan faktor produk, promosi, distribusi, dan customer service bukan merupakan faktor dominan karena pengaruhnya terhadap jumlah pelanggan tidak signifikan. Kata kunci strategi pemasaran jumlah pelanggan. Selanjutnya kita masuk di daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metode penelitian. Yang pertama itu pendahuluan, latar belakang. Strategi pemasaran jasa terdiri dari produk, harga, promosi, lokasi, person, proses, dan customer service. Produk merujuk pada jasa seperti apa yang akan ditawarkan. Perumusan masalah. Apakah strategi pemasaran, strategi produk, harga, distribusi, promosi, person, proses, dan pelayanan Hotel Danau Toba Internasional Medan dapat meningkatkan dari jumlah pelanggan? Selanjutnya kita masuk di landasan teori. Pengertian pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan menawarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam siklus bisnis perusahaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen. Kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut. Bisa Anda lihat strategi pemasaran ke jumlah. Kerangka konsep hipnotis, strategi pemasaran. Strategi produk, harga, person, distribusi, dan personal pelayanan. Person dapat meningkatkan dan mempertahankan jumlah pelanggan pada Hotel Danau Toba Internasional Medan. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Hotel Danau Toba Internasional Medan. Adapun lokasi perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah di Jalan Imam Bonjol nomor 17 Medan. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini populasinya adalah para konsumen yang menginap di Hotel Danau Toba Internasional Medan, di mana jumlah konsumen yang menginap bulan Juni sebanyak 712 orang. 2015 yaitu sampel pada penelitian ditentukan dengan metode tidak berstruktur atau non-proportional random sampling. Metode analisis data, metode deskriptif.
deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyusun data, mengelompokkan untuk dianalisis sebagai data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik atau uji normalitas menurut Sarwono. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisis grafis yang dilakukan atau yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Menurut Sarwono, uji ini menguji apakah bertujuan sebuah untuk grup mempunyai varians yang sama di antara grup tersebut, homoskedastisitas, atau tidak mempunyai varians yang sama yang disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa secara serentak UJF, faktor produk, harga, promosi, distribusi, person, proses, dan customer service berpengaruh terhadap pelanggan peningkatan jumlah secara parsial atau UJT. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggan adalah variabel harga, person, dan proses, sedangkan variabel produk, promosi, distribusi, dan customer service berpengaruh tidak signifikan. Kesimpulan yang kedua, yaitu variabel service mempunyai nilai T terbesar dan berpengaruh nyata adalah faktor proses. Kemudian diikuti oleh variabel person dan harga. Dengan demikian, faktor yang paling dominan berpengaruhi jumlah pelanggan adalah faktor proses, yang kemudian secara berturut diikuti oleh faktor person dan harga. Sedangkan faktor produk, promosi, distribusi, dan customer service bukan merupakan faktor dominan karena pengaruhnya terhadap jumlah signifikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.